Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan di malam hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan adik-adikku sekalian, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat yang banyak sekali, dan yang paling besar diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat hidayah. Sehingga di malam hari ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan ketaatan yang lainnya, yaitu bermajelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keistiqomahan dan kelanggengan dalam ketaatan, mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa taala di umur-umur kita ini. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti jejak sunnah beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, sebelum saya mulai kajiannya, saya mengundang kepada Bapak Ibu sekalian untuk mendoakan ya, untuk saudara-saudari kita yang saat ini sedang sakit, terkhusus murid kami ya, namanya Mutia, kelas Maryam A di RMM Ruang Muslim Hafal, itu saat ini sedang di ruang ICU ya, karena ada pendarahan otak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menyambut segala penyakitnya dan memberikan kesembuhan. Nas'alullahal karim rabbal arsyil azim ayyashfi'ah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan berikutnya saya mungkin mewakili pengurus DKM ya, karena masih di bulan Syawal, Bapak Ibu, dan saya juga sebagai pengurus barangkali ya, mewakili kepada jemaah sekalian mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Dan semestinya kita tidak beribadah hanya di bulan Ramadan saja, Pak, Bu. Tuhan yang kita sembah, apakah Tuhan yang ada di bulan Ramadan saja? Tidak. Tuhan yang kita sembah ada di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, ya. Di seluruh bulan. Tuhan kita Rabbul Alamin. Maka kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun, ya. Tidak hanya mencukupkan di bulan Ramadan saja. Dan kemarin positif, alhamdulillah, di bulan Ramadan ya, saya lihat bapak-bapak menghatamkan satu Al-Quran ya di bulan Ramadan, alhamdulillah. Kemudian ibu-ibu juga, masya Allah, sangat semangat sekali ya. Dan i'tikaf diisi full ya, masya Allah, di Masjid At-Taubah ini. Kemudian saya juga tanya ke santri-santri ya, ada yang menghatamkan satu kali juga ada yang baca Al-Quran sampai 18 juz, 21 juz, ada yang bisa menjaga rawatibnya, ternyata masya Allah selama bulan Ramadan, ada yang qiyamul lailnya full, tarawihnya maksudnya ya, ada yang bolong satu kali, dua kali, ini masya Allah ya. Dan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kesempatan dan meningkatkan amal di bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan bisa istiqomah terus, Pak, Bu.
karena itu merupakan pendidikan untuk kita, latihan untuk kita beribadah di bulan Ramadan itu supaya apa? Supaya hal yang sudah kita latih ya menjadi terbiasa. Kita rutin ibadah, kita rajin ibadah, kita kuat ibadah itu karena terbiasa. Kalau nggak dibiasakan, ya tidak biasa gitu. Maka harus istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl Pak Bu, di ayat ke-96 Allah berfirman di potongan ayatnya, wala takunu kallati naqadat ghazlaha mim ba'di quwwatin ankasa. Janganlah seperti seorang wanita pemintal kain ya, yang tukang jahit gitu ya. Kain wol Pak, di apa? Pemintal tuh bukan pakai kaputan tapi kayak dirajut gitu. Kemudian dicerai-beraikan kembali. Nah, jangan seperti wanita tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya dia memintal kain gitu ya, kaput, kemudian dicerai-beraikan gitu. Nah, kita juga sama. Kebiasaan ibadah kita yang telah kita pupuk, yang telah kita latih di bulan Ramadan, ya, jangan sampai dicerai-beraikan lagi dengan tidak istiqomah gitu. Baca Quran tadi bulan Ramadan aja gitu. Qiyamul Lail tadi bulan Ramadan aja gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi mudah-mudahan bisa continue gitu. Jangan sampai uh, masuk Ramadan kita mulai meminta tuh amal soleh gitu ya, dibanyakin. Beres Ramadan, dibukain lagi gitu. Kan sulit itu teh lama gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita ibadah udah ngencengin di bulan Ramadan ya, qiyamul lail, puasa, taraweh, kemudian baca Al-Qur'an. Nah, jangan sampai dicerai-beraikan setelah usai bulan Ramadan. Dan itu selaras dengan pembahasan yang akan kita bahas di kitab yaitu kitab Ayuhal Walad ya. Kitab ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita sekarang masuk kitab ya, pembahasan kitab. Membahas tentang akhlak dan tentang tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas itu apa Pak Bu? Penyucian jiwa. Jiwa kita ini kadang kotor, harus dibersihkan Pak Bu. Jangan motor wae dibersihin teh gitu ya. Jangan badan aja, tapi termasuk hati, jiwa kita. Karena jiwa yang kotor sulit mendapatkan hidayah. Nah, jadi di kitab ini insya Allah akan dibahas tentang akhlak, tentang penyucian jiwa, termasuk tentang adab ya, tentang akhlak, adab, guru kepada murid, murid kepada guru. Kita semua murid Pak ya, kita semua punya guru. Nah, gimana kita berakhlak, gimana kita beradab terhadap guru kita ya, termasuk ketika kajian ya, gimana kita berakhlak, gimana kita beradab. Insya Allah semuanya akan dibahas di buku ini yang sangat penting sekali untuk kita bahas sebelum masuk ke kitab-kitab berikutnya. Karena jangan sampai ilmu yang kita pelajari itu hanya sekedar maklumat, hanya sekedar ilmu belaka, tidak terpraktekkan, tidak teramalkan gitu. Oh, cuman tahu doang gitu. Cuman tahu doang, sekedar wawasan. Oh, sholatnya wajib. Oh, nya wajib lah gitu. Tapi nggak dipraktekin gitu. Itu mah sekedar wawasan, belum berbuah amal soleh. Nah, di buku ini ya membahas tentang itu. Bagaimana caranya supaya hati kita itu tersentuh. Hati kita itu tersentuh supaya ilmu-ilmu yang telah kita miliki itu bisa diamalkan. Supaya hidayah-hidayah Allah itu bisa masuk ke dalam hati kita. Supaya jiwa-jiwa kita ini yang tadinya kotor menjadi bersih. Dibahas dalam buku ini Pak, kecil ya bukunya. Ini risalah, buku kecil. Dibeli kalau bisa ya. Jadi nanti kita kajiannya sambil lihat buku, nyaman gitu. Kajian itu berlandasan gitu dari kitab para ulama. Tidak lebih mahal dari harga bakso Pak.
Beneran, ini harganya 17.000. Kalau dengan ongkir mungkin sekitar 20.000. Kuota juga kalah sama kuota mah gitu. Nah, jangan sampai kita mampu beli bakso tapi gak mampu beli kitab. Nah, hati-hati ya. Nah, nanti DKM mungkin akan mengkolektif. Kalau bapak-bapak yang mau ikut kolektif bisa ke Bapak Ican ya. Kalau ibu-ibu mungkin bisa ke Bu DKM atau ke Teh Febri mungkin ya. Insya Allah Ta'ala. Siap membelinya Pak, Bu? Insya Allah ya. Jadi kita harus memakai buku gitu biar wah nyaman nih kajian teh kayak belajar di kuliah Pak, apalagi gitu ya. Nggak 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 kayak ceramah umum gitu. Tapi kita benar-benar belajar ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, adapun kitab yang kita bahas ini adalah buah karya dari Al-Imam Al-Ghazali. Ada yang hafal, Pak, Bu? Ada yang pernah dengar nama Imam Al-Ghazali? Sepertinya sudah hafal ya. Nama Imam Al-Ghazali. Nah, kita sedikit kenalan tentang Imam Al-Ghazali. Siapakah itu, Pak, Bu? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu ya, nama aslinya adalah Al-Imam Zainuddin. Nama panjangnya. Al-Imam dihafal. Al-Imam Zainuddin Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi At-Tabarani Asy-Syafi'i Hujjatul Islam Al-Ghazali. Ada yang aneh nggak Pak namanya Pak? Muhammad bin Muhammad. Jadi kumaha? Berarti nama beliau aslinya adalah Muhammad, bapaknya, kakeknya unik ya, nama zaman dulu ada yang kayak gitu. Kita ada nggak Pak yang namanya gitu? Misalkan Hilman nanti punya anak, namanya Hilman. Punya cucu namanya Hilman. Hilman bin Hilman bin Hilman. Jarang gitu ya. Nah, bahkan ada yang menyebutkan Pak Bu dalam sebuah riwayat, nama buyutnya pun Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Insyaallah ya. Nah, beliau ini lahir di kota Tusi ya. Kota Tus. Ini letaknya di Iran. Dahulu namanya Khurasan. Khurasan itu apa Pak Bu? Persia. Nah, lahir pada tahun 450 Hijriah di Korea atau kampung Gozalah namanya. Atau yang bertepatan pada tahun 1058 Masehi. Jadi lahirnya 450 Hijriah yang bertepatan 1058 Masehi. Berapa tahun yang lalu, Pak? Ini kitabnya sampai sekarang masih ada. Ini luar biasa. Barokahnya tulisan dari para ulama. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ala kulli hal, yang namanya nama bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian, Pak Bu. Nama bahasa Arab itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada nama asli. Berarti dalam hal karya ini, nama aslinya siapa Pak tadi? Muhammad. Kemudian yang kedua, ada nama kunyah atau laqab. Kalau nama kunyah itu biasanya diawali dengan Abu, Ummu. Lantas ngadangu nami di saurana ku Abu, Ummu, Abu Sazia, Ummu Sazia, Ummu Sisda. Itu biasanya disematkan ke nama anak. Walaupun sah-sah saja. Yang belum punya anak juga boleh menyematkan dengan nama pakai panggilan kunyah, pakai Abu atau Ummu. Bahkan dengan menyematkan ke bukan nama manusia juga boleh. Seperti Abu Hurairah, itu kucing kan, bapaknya para kucing. Itu juga boleh. Maksudnya beliau mencintai kucing, lembut kepada kucing. Nah, dalam hal ini berarti Imam Ghazali tadi kunyahnya apa Pak Bu? Abu Hamid. Kunyahnya Abu Hamid. Kemudian adapun laqab ini adalah kalau di kita itu berarti titel lah. Titel ya, laqab. Nah, adapun Imam Al-Ghazali punya laqab
Tadi dipanggilnya Zainuddin. Zainuddin itu karena beliau memiliki andil yang luar biasa terhadap Islam. Maka punya lakob, dan lakob ini bukan buatan sendiri Pak, bukan buatan Imam Al-Ghazali, tapi dilakobi sama murid-muridnya atau masyarakat yang mengenali Imam Al-Ghazali. Beliau Zainuddin, maksudnya adalah beliau yang memiliki andil yang luar biasa terhadap Islam. Kemudian Imam Al-Ghazali juga punya lakob Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini adalah hujjahnya Islam, argumentasinya Islam. Kenapa beliau dipanggil Hujjatul Islam? Karena beliau punya banyak sekali ilmu atau pendalaman ilmu terhadap ilmu syariatnya sangat dalam. Kemudian beliau juga sangat pandai dalam menjawab pertanyaan, jadi hujah gitu. Bahkan dalam jidal, dalam perdebatan, dalam ahli teologi, ahli fikih, beliau sangat ahli. Maka dipanggil Hujjatul Islam. Kemudian yang ketiga, nama dalam bangsa Arab itu, yang ketiga adalah nama nasab, Pak. Nasab. Nasab ini biasanya kembali kepada tempat atau marga atau kembali kepada cara beragama seperti bermadhab. Ya. Maka Imam Al-Ghazali nasabnya tadi tempatnya kembali kepada At-Tusi. Kotanya Tusi. Termasuk Ghazali. Ghazali itu bukan nama asli, Pak, Bu. Itu nama tempat, ya. Kalau kita mah Tusi itu kota berarti Bandung. Kalau Dago itu berarti tadi Ghazali itu Dago gitu. Misalkan Ali Al-Bandungi Al-Dagowi gitu. Itu nasab. Misalkan ya. Nah, kemudian dalam cara bermadhab ya, Imam Ghazali ini bermadhab Syafi'i, maka punya nasabnya Asy-Syafi'i gitu. Ali Al-Bandungi Al-Dagowi Asy-Syafi'i misalkan gitu. Nah, ini nama nasab. Nah, ada pertanyaan Pak. Ini mungkin agak ada perbedaan dalam mendengar mungkin atau melafalkan. Mana yang lebih tepat? Yang sering Bapak-bapak dengar? Ghazali atau Ghazali? Imam Ghazali atau Imam Ghazali? Pakai tasdid atau tidak? Nah, paling banyak Ghazali. Betul. Ya. Yang paling sahih yaitu dikatakan kata para ulama kembali ke tempat Ghazali, tempat lahir. Adapun Ghazali yang berpendapat dipanggilnya Ghazali ini kembali ke bapaknya, karena bapaknya itu tukang wol, pemintal wol. Ghazal itu kembali ke pekerjaan bapaknya, pemintal wol. Nah, itu sekilas tentang nama ya, nama dalam bangsa Arab. Boleh nggak kita punya kunyah, Pak, Bu? Boleh. Misalkan. Bahkan belum menikah juga boleh. Misalkan Ragib pengen punya kunyah, kunyahnya apa? Misalkan Abu Rashid misalkan. Boleh gitu. Dibolehkan. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, berikutnya kita bahas tentang kunci sukses beliau menjadi seorang imam, menjadi seorang ulama. Disebutkan bahwasannya kunci sukses beliau menjadi seorang imam yang kita kenal saat ini yaitu Imam Al-Ghazali, yaitu bapaknya. Nah, ini kunci sukses dari bapaknya. Kita terkadang sehebat apapun kita, dakwah kita, kemudian kedudukan kita saat ini, atau yang saat ini sedang mengaji, misalkan alhamdulillah bisa mengaji, atau yang sedang kuliah, alhamdulillah bisa kuliah. Nah, kedudukan kita ini jangan lupakan bahwasanya di belakangnya itu ada andil dari orang tua kita. Mungkin karena doa-doa orang tua kita bisa di posisi saat ini. Nah, begitu juga Imam Al-Ghazali ya. Bahwasanya orang tuanya itu ya disebutkan bahwasanya beliau ini punya dua anak, Pak. Yang pertama namanya Muhammad, maksudnya Imam Al-Ghazali. Yang kedua namanya Ahmad.
jadi Muhammad dan Ahmad. Disebutkan bahwasannya Imam Al-Ghazali itu atau Bapak Imam Al-Ghazali itu adalah seorang yang lembut sekali Pak, dan seseorang yang sering ke majelis ilmu, mendengarkan mauidhah. Mauidhah itu nasihat dari para ulama. Dan hati beliau itu sangat lembut sekali. Bahkan ketika ulamanya itu memberikan mauidhah, memberikan nasihat, sering sekali beliau mengucurkan air matanya, sedih itu, menangis. Ya. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan anak-anaknya itu menjadi seperti mereka. Khususnya para ulama yang memberikan nasihat, yang memberikan mau ilmu, yang ahli fikih, yang ahli hadis, yang ahli akidah. Dan alhamdulillah terkabullah doa dari orang tuanya tersebut. Di sini ada pelajaran Pak Bu, ya, bahwasanya kita sebagai orang tua juga, ya, jangan lupakan ya, doa untuk anak-anak kita. Dan saya mah yakin lah kalau namanya orang tua mah pasti yang namanya doakan. Cuma anak-anak nih, jangan lupa mendoakan kedua orang tua. Dan jangan malu Pak Bu mengatakan ke anaknya, nah kamu harus lebih afdol dari saya, harus lebih hebat dari saya, harus jadi ulama, harus jadi apa bos dan lain sebagainya lah. Dan dan kita Pak Bu harus sering sekali mengajak anak-anak kita ke majelis-majelis ilmu kayak gini nih. Walaupun tuh di belakang walaupun ribut tapi nggak apa-apa. Diajak ke majelis ilmu, ya. Disuruh mendengarkan ceramah, ya. Disuruh mendengarkan ilmu, ya. Dan kita mengajak anak-anak ke masjid itu bukan serta merta agar anak itu selalu menjadi ulama, selalu menjadi ustadz, enggak Pak. Tapi tujuan utamanya apa? Supaya anak-anak kita senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tujuan utamanya Pak. Bukan serta merta supaya jadi ulama, supaya jadi ustadz. Dan orang yang belajar itu enggak selalu mesti jadi ulama, jadi ustadz ya. Tapi jadilah dokter yang paham agama. Jadilah insinyur yang paham agama. Jadilah misalkan mandor yang paham agama gitu. Kan enak kalau seseorang itu punya basic agama. Yang paling repot itu kalau nggak punya basic atau dasar-dasar agama. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, dan di sini juga ya, kemudian tentang guru-guru beliau, guru-guru Imam Al-Ghazali. Banyak guru-gurunya ya, diantaranya yaitu Ahmad Ar-Razi, kemudian Abu Nasr Al-Ismaili, kemudian diantara guru yang terkenal yaitu Abul Ma'ali Al-Juwaini. Ini kitab yang terkenalnya yaitu Syarah Al-Warqat, tentang Al-Warqat. Itu usul fikih, pelajaran usul fikih. Nah, adapun kisah belajarnya Imam Al-Ghazali itu seperti apa? Kita belajar Imam Al-Ghazali, pertama-tama beliau belajar di kotanya sendiri. Di kota apa tadi Pak Bu? Tus, ya. Di kota Tusi. Beliau belajar di situ mendalami fikih sampai beliau paham fikih dan mendalami fikih. Kemudian beranjak dewasa, Imam Al-Ghazali ya, belajar kepada Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, Imam Al-Haramain. Imam Haramain itu berarti imam dua kota haram, berarti Mekah dan Madinah. Nah, beliau belajar ke Imam Al-Juwaini. Nah, ketika wafatnya Imam Al-Juwaini, beliau kan belajar banyak gitu, ke Imam Al-Juwaini sampai beliau paham pelajaran akidah, fikih, bahkan ilmu kalam, ilmu apa? Teologi dan sebagainya. Sampai Imam Al-Juwaini ini wafat, kemudian beliau dipanggil sama Nizamul Mulki, pemerintahan waktu itu ya, di dinasti Abbasiyah. Nah, dipanggillah Imam Al-Ghazali untuk mengajar di Madrasah Nizamiyah namanya. Ini kampus waktu itu ya, sebutnya kampus. Di situ terkumpul para ulama banyak. Sampai Imam Al-Ghazali direkrut jadi ustadz ya. Zaman dulu ya, atau zaman sekarang juga, atau di Arab ya. Panggilan ustadz itu, ini gelar akademik Pak Bu.
Ustadz itu untuk gelar doktor. Kalau di kita mah baru belajar berapa juga udah dipanggil Ustadz. Makanya jangan panggil saya Ustadz, Pak. Ya, saya siapa yang panggil Ustadz. Nah, kalau di sana itu eh, gelar Ustadz itu sebagai gelar akademik doktor. Ya. Tapi kalau di sini Ustadz ya, nggak apa-apa sih sebetulnya ya. Kalau memang sudah berhak menyemat apa namanya titel tersebut. Gitu ya. Kemudian sampai beliau mengajar di situ di Madrasah Nizamiyah ya. Kemudian udah mengajar beberapa lama, mencuatlah nama Imam Al-Ghazali terkenal gitu Pak Bu, saking hebatnya Imam Al-Ghazali ini. Nah, tapi terkenalnya beliau gak menjadikan beliau orang yang sombong, gak merasa pengah. Malahan beliau itu Pak Bu, setelah namanya semakin terkenal, setelah namanya semakin mencuat ya, dikenal banyak orang, dikenal banyak tulabul ilmi, dikenal banyak para ulama, malah membuat hati beliau gelisah. Aduh, senang ini teh apa? Hati saya teh gelisah dengan lakob-lakob yang disematkan sama orang-orang teh Hujatul Islam Zainuddin. Aduh, gelisah. Sampai pada akhirnya beliau memutuskan untuk berhenti mengajar dan kembali ke kotanya di kota Tus. Dan beliau disitulah membersihkan hatinya, mentazkiyah dirinya, sampai menulislah kitab-kitab banyak gitu ya. Di antara kitab yang terkenalnya kalau dalam kaitan akhlak itu nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Mungkin di antara ibu. Kemudian Ihya Ulumuddin ini sebetulnya intisari dari kitab yang atau ini nih. Ini adalah intisari dari kitab Ihya Ulumuddin. Karena kitab Ihya Ulumuddin itu tebal, Pak. Kemudian beliau juga memberikan atau menulis kitab dalam bidang akhlak juga ada namanya Bidayatul Hidayah. Kemudian Minhajul Abidin. Kemudian adapun dalam perkara fikih beliau menulis Al-Wasit, Al-Wajiz ya. Dalam perkara usul beliau menulis Al-Mustasfa. Jadi banyak karya-karya beliau dan bahkan yang sampai sekarang masih ada dan masyhur dan dipelajari oleh para penuntut ilmu di majelis-majelis ilmu. Nah, terakhir Pak, ya, tentang kisah beliau. Ini kisahnya sangat menarik. Ya, kita bisa ambil faedahnya yang sangat banyak sekali. Ini kisah beliau suatu saat ya, yang menceritakan sahabatnya. Suatu saat ketika beliau mendengar ya, beliau dengan Imam Al-Ghazali ya, sahabat ini dengan Imam Al-Ghazali mendengar ada nama seorang ulama di Naisabur bernama Abu Ismaili, Abu Nasr al-Ismaili. Tadi kan disebutkan ya nama gurunya. Nah, beliau berangkat ke sana di Jurjan. Jurjan ini salah satu kota di Iran juga. Kurang lebih dari kota Tusi itu 160 km. Nah, belajar ke sana Imam Al-Ghazali ini bersama sahabatnya. Di sana belajar, meriwayatkan hadis, ya, belajar fikih, belajar fikih. Wah, banyak gitu ya. Ditulis ilmu-ilmu dari beliau. Mungkin beberapa hari, mungkin beberapa bulan gitu ya. Nah, setelah beliau banyak ngambil dari ilmu dari Abu Nasr al-Ismaili, beliau pulang. Imam Al-Ghazali ini pulang bersama sahabatnya. Kemudian sahabat ini meriwayatkan, ketika kami di tengah-tengah perjalanan, kami dihadang sama pencuri, Pak. Dihadang sama pencuri. Kemudian, ya, pencuri ini mengambil tas yang di dalam tas itu ada isi dari catatan-catatan Imam Al-Ghazali selama beliau belajar kepada Abu Nasr al-Ismaili di kota Jurjan tadi. Wah, itu catatannya diambil. Ketika diambil, Pak, Bu, ya, pencuri ini kan nggak tahu dikiranya yang di tas itu adalah harta atau dinar atau dirham gitu ya. Nah, yang namanya pencuri gitu ya, segerombolan pencuri dirampok, dibegal, ambil ya gitu lari. Imam Al-Ghazali ini ngejar Pak Bu, ya, dikejar, diriwayatkan sama sahabatnya. Kemudian Abu Hamid itu Imam Ghazali mengejar pencuri ini. Oh, dikejar gitu ya. Sambil bilang, sini sini, ya, kembalikan tas saya, kembalikan tas saya. Isi di dalam tas itu nggak akan bermanfaat buat kalian. Kembalikan, kembalikan. Sambil dikejar-kejar terus gitu ya. Sampai
si pencuri ini berhenti. Penasaran, nanya ya ke Imam Al-Ghazali. Maka pencuri ini nanya, "Wa madza fil kharithah?" Apa yang ada di dalam tas tersebut ya? Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan, "Kutubi, itu di dalamnya ada kitab-kitabku, catatan-catatan ilmuku yang aku itu belajar kepada Imam Abu Nasr Al-Ismaili. Lama aku menjaganya di buku-buku itu ya, dijaga di buku-buku tersebut gitu ya. Disitulah ilmu-ilmu aku," kata Imam Al-Ghazali. Kemudian fadhahika kabirud dus. Kemudian pencuri ini tertawa dengan kerasnya. Hahaha gitu. Sambil mengatakan apa Pak? Ini sebuah faidah gitu ya. Faidah ini sangat berharga sekali. Kata pencuri ini kepada Imam Al-Ghazali, "Kaifa taz'amu annaka arafta ilmuha wa indama akhadnaha minka asbahta la ta'lam syai'an wa baqita bila ilmin." Kata pencuri ini bilang ke Imam Ghazali, "Gimana kamu mengira atau mengklaim bahwasanya kamu memiliki ilmu, tapi ketika kami mengambil buku tersebut, mengambil tas tersebut dari engkau, kemudian engkau berubah menjadi seakan-akan tidak mengetahui segala sesuatu. Nah, dan tersisa dari engkau tidak punya ilmu." Paham nggak Pak, Bu? Maksud dari pencuri ini. Maksud dari pencuri ini adalah, gimana sih kamu ya, kamu bilang kamu tuh berilmu, ngeklaim punya ilmu, tapi ketika diambil, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Sama mungkin seperti saya gitu Pak, seperti kita gitu. Ini catatan Pak, sama Bapak curi gitu ya. Saya lagi kajian nih, sama Bapak ambil semua ini. Saya pasti ngulang-ngulang gitu. Nyampain apa gitu ya. Nah ini nasihat dari pencuri ke Imam Ghazali. Bahkan Imam Ghazali mengatakan gini. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pencuri itu ke saya dan mengambil tas itu dan berbicara kepada saya. Berbicara yang tadi ya. Ternyata untuk menjadi petunjuk untuk saya gitu ya. Tertegun Pak, Bu, Imam Al-Ghazali dengan kalimat pencuri tersebut ya. Kemudian Pak, Bu, setelah Imam Ghazali merenungi perkataan dari pencuri tersebut, dan ketika pada akhirnya tadi tasnya dikembaliin, kemudian dibebasin, dan pencuri itu ya jalan lagi gitu ya. Merasa kasihan pencuri ini kepada Imam Al-Ghazali. Nah, ketika Imam Ghazali sampai di kota Tus, kemudian beliau mengatakan, ketika saya sampai di kota Tus, kemudian aku menyibukkan diri selama 3 tahun untuk menghafal apa yang saya tulis sampai saya menghafal semuanya. Jadi beliau setelah nasihat dari pencuri itu ya, perkataan dari pencuri itu yang nyeredetkan hati gitu ya. Aduh, dikatakan sama pencuri begini gitu ya. Saya harus merubah nih gitu ya. Sampai ke di kotanya, kemudian beliau memaksimalkan selama 3 tahun Pak menghafalkan semua yang beliau tulis sampai beliau menghafal semuanya. Nah, sampai beliau mengatakan saat ini kalau misalkan kejadian lagi seperti itu, maka ilmu sudah ada di dalam dadaku. Nah, di sini ada beberapa faedah Bapak Ibu sekalian. Faedah yang pertama bahwasanya ilmu itu diambil dengan rihlah, dengan perjalanan, atau minimal dengan mendatangi ilmu gitu. Kalau zaman dulu para ulama belajar itu dari kota A ke B ke C, bahkan dari negara ke negara yang lain. Kita mah yang dekat juga masih harusnya ditempuhnya gitu ya. Cuma 5 langkah dari rumah gitu ya. Atau beberapa meter dari rumah masih susah. Padahal ilmu diraih dengan rihlah, atau bahkan ilmu diraih dengan didatangi. Bukan ilmu mendatangi, tapi kita yang mendatangi. Itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua bahwasannya yang namanya belajar itu, yang namanya menuntut ilmu itu pasti ada rintangannya Pak Bu. Tadi Imam Ghazali rintangannya adalah dicuri sama perampok. Kalau kita rintangannya apa Pak Bu? Tunduk,
Malah sebelum berangkat ada Persib, ya, bertepatan jadwal kajian, aduh Persib gitu ya. Itu rintangan Pak Bu. Atau misalkan sebelum berangkat bagi ibu-ibu, hari ini nih pas pisan episode sinetron ketika si A ditembak misalkan gitu ya. Itu rintangan Pak Bu ya. Rintangan dalam menuntut ilmu. Pasti ada rintangannya. Nah, kalau kita tahu hakikat bahwasanya majelis ilmu itu ada rintangannya, maka sabar Pak Ibu, itu kuncinya sabar. Kemudian faidah yang ketiga adalah bahwasannya ini perkataan Imam Syafi'i. Al-ilmu fis sudur walaysa fis sutur. Ilmu itu letaknya di dada dan bukan terletak di catatan. Tapi di samping itu kita tetap mencatat Pak Bu. Karena qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan catatan. Agar tadi kalau kita lupa, kita bisa membuka catatan. Tapi di samping itu kita harus berusaha Pak Bu, untuk menghafalkan ilmu. Dan lebih daripada menghafalkan, yaitu mengamalkan ilmu. Nah, itu yang dimaksud ilmu itu di dada. Kita lanjutkan ya sedikit lagi biar biar semua kodima nanti pekan depan kita langsung masuk ke nasihat yang pertama. Adapun faedah yang kelima yaitu bahwasannya tentang menerima nasihat. Pak Bu, kalau ada nasihat dari siapapun dan itu sangat berguna, terima nggak Pak Bu? Terima. Ini Imam Ghazali menerima nasihat dari siapa? Pencuri bahkan gitu ya. Jadi kalau nasihat dari orang tua, paling kalau nasihat dari guru, dan itu insya Allah bermanfaat maka diterima. Adapun pujian para ulama kepada Imam Ghazali itu banyak ya. Di antara pujiannya saya sebutkan satu aja yaitu pujian Imam Al-Juwaini, gurunya ya. Memuji bahwasanya Imam Ghazali itu adalah baharun minal ulum, bahwasanya lautan ilmu ada di Imam Ghazali. Bahkan ketika mudanya Imam Ghazali itu ketika belajar kepada Imam Al-Juwaini, beliau menulis karangan kitab Pak, namanya Al-Manful dalam ilmu usul. Diserahkan ke Imam Al-Juwaini. Kata Imam Al-Juwaini, "Halla sobarta, sabar atuh kamu teh. Selama aku hidup jangan nulis kitab. Tahu nggak kitab kamu itu menutupi kitab karya aku gitu." Ini menunjukkan karyanya luar biasa Imam Al-Ghazali. Mungkin terakhir, kisah wafat Al-Imam Al-Ghazali. Kisah wafat Imam Al-Ghazali disebutkan bahwasanya ketika saat-saat Imam Al-Ghazali wafat, di sekeliling itu ada murid-murid Imam Al-Ghazali. Kemudian bertanya kepada Imam Al-Ghazali. Kemudian Imam Al-Ghazali memberikan wasiat. Kata Imam Al-Ghazali wasiatnya adalah alaika bil ikhlas. Alaika bil ikhlas. Alaika bil ikhlas. Bagimu ikhlas. Tolong ikhlas. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam bermuamalah. Ikhlas dalam beribadah. Ikhlas dalam sholat. Ikhlas ya. Jadi Imam Al-Ghazali mewasiatkan kepada muridnya tersebut agar mengikhlaskan hati, mengikhlaskan niat dalam beribadah. Karena itu kunci kesuksesan kita di akhirat kelak. Dan beliau menyebut-nyebut itu sampai beliau sakaratul maut, sampai beliau meninggal ya. Rahimahullah taala rahmatan wasi'an. Mudah-mudahan ya, Imam Al-Ghazali Allah tempatkan di tempat yang mulia, derajat yang tinggi, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan kita semua yang mempelajari ilmunya. Dan mudah-mudahan kita semua ya, diberikan keistiqomahan untuk mempelajari kitab ini, dan saya juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berbagi atau memberikan apa namanya pengkajian daripada kitab yang dibahas di kajian Masjid At-Taubah ini di hari Jumat malam. Dan alhamdulillah saya sudah mengatakan buku ini bersama guru kami yaitu Al-Ustaz Abid Fatur Rahman. Ustaz Abid Fatur Rahman. Mudah-mudahan Allah juga berikan keberkahan kepada beliau, guru kami hafizahullah taala. Dan insya Allah untuk pekan berikutnya masih ada yang tersisa sebetulnya, yaitu pembahasan tentang sebab penulisan buku ini Pak. Nanti setelah kita bahas itu langsung masuk ke nasihat yang pertama. Nah mudah-mudahan pekan depan sudah punya bukunya masing-masing.
insyaallah taala. Demikian pada kesempatan malam hari ini yang bisa saya sampaikan. Aku lupa lihat wa astagfirullah wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi